Cerita dibuka dengan memperlihatkan dua pasangan MC Minecraft yang sudah tidak perlu saya perkenalkan lagi karena mereka sudah ada sejak zaman Gajah Mada naik beat karbu, yaitu Alex dan Steve, yang dimana pada saat itu secara tidak sengaja mereka menemukan Deep Dark Biome dan berniat untuk melooting seluruh persediaan yang ada di sana. Namun di saat mereka hendak turun, alih-alih menyiapkan seember air, si Geblek malah mendorong temannya Alex dengan kesadaran penuh untuk dijadikan matras. Dan tak mau kalah goblok, Alex yang berada di bawah pun langsung meletakkan dildo zaman purba yang membuat Steve hampir kehilangan nyawanya karena ditusbol batu 12 cm. Buset, baru awal film loh. Dan setelah masuk ke dalam Ancient City, mereka langsung mengeksplor dan mencari kotak amal peninggalan Ancient Wielder. Dan tak butuh waktu lama, mereka berdua berhasil menemukan kotak chest yang mereka cari-cari dan berniat untuk melooting seluruh persediaan di dalamnya. Namun sayangnya di saat Steve sedang memanjat tiang, ia terjatuh dan lagi-lagi tertusbol oleh sebilah pedang yang jangan tanya gue itu pedang dari mana, karena gue juga nggak tahu itu pedang dari mana. Tanya animatornya kenapa otaknya mesum kali. Hingga akibat suara tusbolan Steve yang sangat keras sampai-sampai membuat Skulk Sensor tertrigger, yang dimana mereka hampir membangkitkan entitas kematian penunggu Ancient City alias Warden. Dan di saat mereka berdua sedang memikirkan bagaimana cara mereka mencuri kotak amal Ancient Builder, tiba-tiba saja muncul seonggok skeleton akamsi penduduk lokal yang gue juga nggak tahu gimana caranya skeleton ada di sana. Dan lagi-lagi tak berselang lama seonggok skeleton dengan skin elite pasnya tiba-tiba saja muncul dan membantai seluruh skeleton skin gratisan pemberian Mojang hingga membuat mereka lari ketakutan. Dan setelah memperkenalkan diri, skeleton top up pun langsung melemparkan pedangnya menyatakan open war kepada Steve dan Alex. Dan terjadilah pertempuran epik antara skeleton top up dan Alex seorang diri karena temannya Steve sedang meratapi pantatnya yang sudah ditusbol 2 pedang dan 1 batu purba. Hingga karena saking hebohnya suara peradu mekanikan yang mereka buat sampai-sampai men-trigger seluruh Skulk Sensor yang ada di sana. Dan akhirnya makhluk yang tidak mereka harapkan untuk keluar pun akhirnya keluar juga, yang sudah siap menggeprek seluruh makhluk hidup yang ia dengar. Dan seketika saja Alex dan skeleton top up langsung menghentikan aktivitas adu mekaniknya karena mereka tahu makhluk yang ada di depan mata mereka bukanlah hostile mob biasa, melainkan hostile mob jemputan dari neraka jahanam yang tidak dapat dikalahkan dengan mudah layaknya hostile mob lainnya. Skeleton top up yang kali itu menggunakan skin elite limited edition seharga ginjal, dengan pedenya ia menghadapi Warden seorang diri karena ia mengira bahwasanya skin yang ia gunakan akan berpengaruh dengan damage yang ia berikan. Steve dan Alex yang melihat ribuan bogem mentah mendarat di muka skeleton pun langsung mengurungkan niatnya untuk beradu mekanik melawan Warden dan berencana untuk kabur sekuat tenaga. Namun apalah daya, mereka dikejar oleh Warden mod APK yang mampu menyetarai kecepatan lari mereka. Hingga di saat mereka sampai di pedesaan pun entitas mematikan ini masih saja mengikuti Alex dan Steve. Namun untungnya ngespawnlah seorang derp yang siap beradu mekanik melawan Warden demi menyelamatkan mereka berdua. Derp yang sudah mengambil ancang-ancang, ia mulai mengeluarkan senjata biologis dari bawah boolnya, yang dimana konon katanya senjatanya ini sangat mematikan bagi para penggunanya. Tak berselang lama setelah satpam mereka wasted, Warden pun mulai mengamuk dan mengobrak-ngabrik desa hingga membuat seorang NPC pengangguran tergeprek oleh patung taman. Namun siapa sangka NPC yang digeprek bukanlah NPC biasa, melainkan ia adalah seorang Analtoli yang mampu mengangkat dan melempar patung dengan sangat mudah hingga membuat Warden disetubuhi patung taman. Warden yang murka pun kembali melemparkan patung ke arah Analtoli. Namun dengan lincah ia menghindar dan berlari ke arah Warden seolah-olah ia sudah dikaruniai kekuatan MC. Dan di saat Analtoli jumpsuit Warden dengan tangan kosong, Warden dengan mudah menservis Analtoli hingga terpental dan terputar-putar di udara. Animator cabul. Steve yang melihat tidak ada satupun rekannya yang mampu mengimbangi Warden, ia pun mulai memikirkan bagaimana caranya agar monster yang ada di depannya dapat beristirahat dengan tenang di neraka. Dan seketika saja Steve memiliki ide untuk mengsummon Warden jadi-jadian, yang dimana nantinya ia akan diperintahkan untuk beradu gedik melawan Warden jahat dengan harapan desa mereka dapat selamat dari amukan Warden. Singkat cerita, setelah menemukan potion yang dapat menumbuhkan Warden baik, tanpa pikir panjang mereka pun langsung maksudnya merampoknya. Dan setelah sampai di Ancient City, Steve pun langsung mengecerotkan potion ajaib ke dalam tanah dengan harapan seluruh Skulk yang ada di sana hamil dan melahirkan seekor Warden baik. Dan setelah melakukan ritual menyenggol Skulk Sensor, tiba-tiba saja muncul seekor Warden berwarna kuning tumbuh dari tanah yang siap mengabdi kepada Steve dan Alex untuk buy one melawan Warden jahat.
Hingga begitu mereka sampai di sana, mereka mendapati kondisi desa mereka sudah hancur berantakan. Bahkan Iron Golem mereka yang diiming-imingi memiliki kesaktian dapat membunuh tanpa menyentuh zombie di siang hari pun dibuat ketakutan dan tremor akibat keoverpoweran Warden yang tidak ada satupun entitas yang dapat menyeimbangi kekuatannya. Namun beruntung Steve dan Alex sudah membawa backingan yang seimbang dengan Warden hingga membuat Warden jahat sedikit kewalahan. Namun sayangnya potion yang mereka gunakan untuk mengsummon Warden baik merupakan potion hasil nyolong hingga menyebabkan kekuatannya tidak diridhoi penjual, yang dimana ujung-ujungnya Warden baik hanya menjadi samsak tinju bagi Warden jahat. Namun untungnya Steve tidak hanya mencuri satu potion melainkan dua, yang dimana potion yang kedua kali ini ia gunakan untuk mendapatkan kekuatan super, dan dengan lincah ia langsung meluncur ke arah Warden. Namun lagi-lagi ridho penjual tidak menyertainya, yang malah membuat Steve dicium tangan Warden. Kini hanya tersisa Alex seorang diri, yang dimana ia sedang memikirkan bagaimana caranya agar ia tidak satu nasib dengan Steve. Dan tiba-tiba saja otaknya merekomendasikan untuk melemparkan sebuah TNT ke arah Warden. Namun sepertinya damage yang diberikan TNT terlalu kecil, yang malahan membuat Warden murka dan menggeruduk Alex secara slow-mo. Sementara itu Steve yang tidak mau kehilangan momentum, ia pun langsung berlari ke arah Warden dan langsung menjump shootnya dengan sebilah pedang hingga berhasil mengamputasi kedua telinganya. Namun sayangnya ibarat kata pepatah, mati satu tumbuh seribu. Seribu masalah maksudnya. Alih-alih kekuatannya di nerf, Warden justru merespawn telinga baru yang satu paket dengan tanduk, yang malahan membuat Warden semakin tidak tertandingi. Namun untungnya di tengah peradu gedikan mereka tiba-tiba saja muncul sesosok derp yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh Steve dan Alex. Ya intinya gitu. Namun sayangnya derp di nerf habis-habisan oleh animator hingga membuat dirinya dapat diservis dengan mudah oleh Warden. Sementara itu Warden kembali meluncurkan serangannya, yaitu dengan mencobloskan telinganya tepat di kelapanya Alex hingga membuat tubuhnya digerogoti Skulk, yang dimana hal itu membuat Steve bersyukur sekaligus ngeri. Bersyukur karena ia tidak satu nasib dengan Alex, namun juga ngeri karena jika Warden baik sudah dibongkar pasang, derp sudah diservis, dan Alex sudah dicoblos, lantas kini Steve tidak bisa membayangkan akan seperti apa bentuk jasadnya 5 menit ke depan, karena ia kini sedang berhadapan dengan entitas paling mengerikan di seluruh Bima Sakti. Dan sesuai ekspektasi Steve yang sudah dihajar habis-habisan pun diletakkan di atas tubuh Alex yang sudah tidak ada harapan hidup dan tinggal menunggu coblosan maut dari sang Warden. Namun tiba-tiba saja di tengah fatality slow motionnya sedang berlangsung, Warden baik datang dan menyenggol Warden jahat, yang membuat Warden jahat murka dan marah. Dan dengan penuh murka amarah, Warden jahat pun menjump shoot Warden baik dan menggeplaknya hingga ia tersungkur jatuh. Namun dengan cepat Warden baik langsung menancapkan trident tepat ke arah babangusnya hingga ia dapat meng-counter attack serangan Warden jahat. Namun lagi-lagi entitas yang darahnya gak habis-habis ini kembali menyerang Warden baik dengan lompatan slow motion. Dan di saat yang tepat pula Warden baik mengerahkan seluruh tenaganya untuk menembakkan ulti terakhirnya, dengan harapan ulti terakhirnya ini dapat mengakhiri hidup Warden jahat. Karena dengan kondisinya saat ini mustahil rasanya untuk bisa mengalahkan Warden jahat hanya dengan menggunakan satu tangan. Namun apalah daya, ultinya ternyata tidak berpengaruh apa-apa terhadap Warden jahat, yang dimana kali ini Warden baik hanya bisa berzikir dan berdoa agar ada keajaiban yang dapat membantunya memenangkan pertarungan ini. Dan tak berselang lama di saat animator berkehendak, disitulah logika ditabrak, yang dimana secara tiba-tiba Warden jahat tergeprek oleh sebuah patung taman dan langsung meninggal di tempat tanpa sempat mengucapkan kalimat syahadat. Padahal di scene sebelumnya Anatoly sempat menggeprek Warden menggunakan patung taman, namun berhasil di comeback kembali oleh Warden dengan mudah. Namun ya sudahlah, ini kehendak animator. Dan agar filmnya berakhir happy ending, Warden baik pun meneteskan potion of Edo Tensei kepada Steve dan Alex sehingga membuat mereka kembali sehat walafiat tanpa minus sedikit pun. Dan cerita pun ditutup dengan Warden baik yang akhirnya harus berpamitan kepada Steve dan Alex karena dirasa tugasnya melindungi desa sudah selesai. Ya, intinya pesan mortar yang bisa kita ambil dalam hidup ini, kita boleh merasa percaya diri, tapi tidak semua masalah dapat kita hadapi seorang diri. Ada saatnya kita harus unjuk diri, tapi ingat, tidak selamanya kita harus berkompetisi. Pada dasarnya kita boleh berpikir optimis, tapi jangan sampai bersikap egois yang malah membuat hidupmu semakin kritis. Ingat, karena sejatinya kita diciptakan bukan untuk menjadi manusia yang individualis.